Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sebuah video jurnal yang ingin saya coba mulai di rutinitas harian saya yang mungkin pengen sekedar rekaman obrolan selama 10 menit dengan tujuannya cuma untuk ya merefreshkan pikiran, mereview lagi, mengetahui pola-pola yang saya alami dalam satu hari ke depan, ke belakang yang sudah lewat. Ini adalah sebuah jurnal harian yang merekam tentang komentar-komentar saya tentang seharian ini yang diharapkan untuk membangun kesadaran saya dan mereview apa yang sudah berjalan dalam kehidupan sehari-hari saya. Dan teman-teman sudah tahu mungkin apa yang saya lakukan setiap hari adalah menjadi seorang guru. Ada Mbak Ritma. Oke, selamat datang Mbak Ritma. Jadi kenapa saya merekam ini secara live? Mungkin tujuannya biar sekedar untuk menceritakan aja apa yang sudah saya alami sebagai ya sehari-hari aja. Sengaja saya rekam secara live. Ada Ritma, sudah menyapa. Mbak Ritma ini teman kuliah saya S1 di Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, yang sekarang jadi FIPP, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Juga adik kelas saya di MAN 1 Jogja, nek gak salah sih, kita iya sih, pacaran sama Guci dan nikahnya pun sama Guci juga. Kenapa pengen mencoba live dengan random kayak gini? Ternyata untuk membuat sebuah rekaman podcast harian di Spotify sepertinya agak cukup meribetkan. Beberapa kali merekam, bahkan rekaman di 2022 baru bisa saya upload di tahun 2024. Agak cukup kurang bisa. Ada Mbak Seri, tetangga sebelah. Untuk melakukan komitmen rutin untuk posting setiap hari itu agak cukup mungkin lebih, saya bisa katakan lebih susah untuk melakukan kebiasaan yang rutinitasnya bisa kita lakukan sehari-hari dan bisa bertahan lama, itu agak susah. Ya terbukti ketika kemarin saya mulai mereview lagi beberapa proses-proses saya di tahun-tahun sebelumnya. Yang terakhir saya ingat adalah di 2013 saya sudah mulai channel YouTube Jogja Hangouts Media, sebagai yang saya klaim sebagai televisi berbasis online pertama di Indonesia waktu itu. Dan sekali lagi musuh besarnya adalah konsistensi. Kemalasan menjadi sebuah hal yang sangat berat sekali untuk dilakukan. Jika seandainya saya berandai-andai aja ketika di 2013 lalu saya bisa mempertahankan komitmen saya, konsistensi saya dalam membuat konten di YouTube, mungkin saya sudah jadi YouTuber selain jadi guru gitu. Tapi ternyata memang kondisi saat itu kurang mendukung lah, entah secara dari segi peralatan, equipment gitu. Belum terlalu bisa mendukung. Walaupun sebetulnya ketika kemarin
di plan ketika saya bikin Jogja Hangout Media, kita sudah membuat beberapa konsep ya, yang sudah berjalan, mungkin saya bisa katakan sudah berjalan beberapa acara yang saya bikin waktu itu. Saya mengajak istri saya, kemudian mengajak teman-teman saya di adik-adik angkatan di UKM Musik Camp, FIP, ada Billy, ada Susan, ada Diah kalau nggak salah, membuat beberapa konten-konten di YouTube waktu itu. Mbak Sherin, ya tinggal di mana? Saya tinggal di Jogja, Mbak. Oke, ada tamu. Gimana? Ya, intinya sih ketika membangun channel YouTube itu memang perlu sebuah komitmen banyak, nggak cuma sekedar pengen aja. Ketika kemarin membuat konsep acara, saya sudah mikir banyak tentang ya cari unique selling point dari sebuah acara gitu loh. Even saya adalah seorang guru, tapi saya punya passion di dunia digital sudah banyak. Saya waktu itu bikin konten kuliner, ubek-ubek kuliner namanya. Ubek-ubek kalau dalam bahasa Jawa itu namanya itu, mungkin istilahnya itu ubek-ubek pokoknya itu ya kayak cari kemana-mana, kayak belusukan mungkin lebih bahasa yang lainnya. Tapi yang membedakan konsep saya dengan yang lain adalah kontennya, konten ini tidak makan di tempat gitu loh. Tapi kita mereview dari makanannya itu, jadi kita bungkus dan dari rasa setelah kita beli kita review gitu loh. Ini yang membedakan dengan yang lainnya menurut saya. Dan itu yang konten pertama, itu istri saya jadi korban itu. Kemudian di beberapa acara-acara yang lain, kemudian ada Jogja Music Movement dengan mengajak beberapa teman-teman band untuk mereview, untuk perform akustik. Bisa menjadi referensi untuk teman-teman gitu, sekedar sharing dunia musik sekarang seperti apa gitu. Kemudian ada acara konten Jogja Berkilat. Jogja Berkilat itu adalah berita sekilas padat. Jadi beberapa berita-berita cepat lah, dari sekitar 2, 3 atau 4 menit yang isinya ya tentang apapun, tentang peristiwa dan bentuknya news ya. Itu kemudian ada juga rame-rame Jogja itu sebuah cerita tentang meliput sebuah konsep acara yang meliput acara-acara gitu. Dan ada beberapa program-program lainnya sebetulnya sudah rencana saya bikin tapi nggak terlaksana. Mungkin ada di di channel YouTube-nya Jogja Hangouts itu masih ada. Salah satu penyesalan juga dengan apa yang sudah saya lakukan kemarin itu. Tapi menurut saya tidak ada yang sia-sia sih dalam sebuah proses perjalanan hidup seseorang, nggak ada yang sia-sia apapun itu. Dan itu sih yang saya rasakan beberapa hari inilah, mungkin menjadi akumulasi, menjadi sebuah pengalaman hidup dalam sehari-hari saya. Saya mungkin akan coba rutin live setiap hari selama 10 menit, dan ini akan saya rekam, dan ini akan menjadi semacam jurnal video saya tentang apa sih kebiasaan, mungkin apa yang saya lakukan, apa yang saya rasakan dalam satu hari, dalam 24 jam. Jika sekarang adalah jam 4 saya melakukan live,
Mungkin besok juga akan jam 4 atau di setiap hari yang berbeda lah, bisa malam. Yang pasti saya akan berusaha komitmen untuk posting, untuk live seminggu sekali. Dan ini akan menjadi jurnal video siapapun yang nonton itu saya, dan saya tidak peduli siapa yang ditonton atau enggak. Ini akan menjadi dokumen pribadi saya dan dia bisa ditonton. Jadi yang bisa saya putar kembali untuk bisa tahu, saya bisa mengamati apa pola perubahan dan apa yang saya lakukan, saya alami. Sekian, terima kasih. Nggak tahu siapa yang sudah gabung. Matur nuwun. Sampai jumpa di jurnal video selanjutnya. Adios.